Pateni wong ge foto-foto iku salonge. Patah tembok-tembok iki. Iya biyen botone kan mbono ora nyak mene. Dina wonge lho ben wengi diketoki wong tuwek. Rambute dawa. Jenggot tenan. Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita belusukan ke Desa Blendren ya. Desa Blendren itu ada di wilayah Kelurahan Wates Umpak. Jadi Kelurahan Wates Umpak ini ada 5 dusun. Salah satunya adalah Desa Blendren ini. Ini letaknya sisi timur ya dari Trowulan. Pertama kita masuk lewat empangnya warga ya, atau balong istilah di Trowulan, masyarakat menyebutnya balong. Di saat musim hujan airnya penuh dan otomatis di sini aneh juga ya. Di saat musim penghujan, ikan itu ada dengan sendirinya. Terutama ikan betik dan ikan sepat ya. Mungkin di daerah lain entah apa namanya. Tapi anehnya di saat genangan air ini ada, jarak sekitar hampir 1 bulan setelah genangan air itu ada, ikan ada dengan sendirinya. Entah penyebabnya apa, tapi masyarakat sudah terbiasa di saat melihat genangan air di situ banyak ikannya. Ini kita barusan masuk lewat jembatan tadi, menyeberangi sungai sudah disapa oleh ini tumpukan batu bata lama ya, batu bata zaman Majapahit dulu. Ini masuk di areal pemakaman, jadi area pemakaman ini tanahnya masih utuh, belum dikeruk ya. Yang dulu ini di sekelilingnya udah dikeruk semua untuk kerajinan batu bata merah. Di sebelah sana sudah menjadi ladang dari tebu. Ini banyak gerabah-gerabah yang ada di sekitar sini. Jadi hari ini kita mengadakan belusukan ke Desa Blendren yang masyarakat menyebutnya dengan situs Gua Blendren. Ada apa dengan Gua Blendren? Tetap ikuti kami terus. Yuk. Oke, kita akan telusuri keberadaan Gua Blendren yang informasinya berdekatan dengan parit ya, sungai untuk aliran persawahan di daerah Blendren ini. Jadi itu makam yang kita datangi tadi, tanahnya memang ketingginya 1 meter lebih ya, lebih tinggi dari tanah yang ada di sekitarnya. Suatu hal yang biasa kalau di Trowulan itu tanah itu sudah habis tergerus 1-2 meter untuk bahan dasar dari industri batu bata merah. Itu banyak kita lihat di parit itu, batu bata kuno juga masih banyak. Kita akan menelusuri Gua Blendren. Ya, namanya Gua Blendren ya. Masyarakat menamakan Gua Blendren itu apakah itu betul-betul gua atau memang kanal ya, sesuai informasi dari warga bahwa aliran air ini mengalir sumbernya dari Segaran. Jarak dari sini sampai Segaran sekitar 5 km. Sudah dahsyat banget ya sistem pengairannya zaman itu. Dan ini kita masih bisa temukan banyak di area persawahan warga. Menurut informasi tadi warga ada di situ untuk kanalnya ya, atau Gua Blendren tadi. Jadi ya ini ada ladang yang ditanami tumpang sari istilahnya ya, untuk pagar ini ditanam pepaya dan masyarakatnya masih agraris di Desa Blendren ini, masih banyak. Ini kita sudah masuk ke areal Gua Blendren. Nah, ini jadi bisa dilihat itu struktur batu bata merah yang ada itu airnya mengalir terus ke sini. Nanti bisa cek ya. Menurut informasi warga, memang dia dalam sekali ya, sampai sekitar 1,5 meter ini dalamnya, lubang di dalam itu. Dan di saat musim kemarau airnya masih mengalir dengan baik karena dipercaya sumber air ini adalah dari Segaran. Aliran dari Segaran. Jadi Gua Blendren ini kebetulan airnya lagi penuh ya. Ini sebenarnya mengalir air ini. Dan orang-orang biasanya kalau nyari ikan di saat ini sudah kering dan ini masih banyak airnya mengalir, ini akan dikuras. Dan banyak ikan itu yang datang dari sana, dari dalam lorong ini
keluar semua. Terutama ikan tuntung kalau di Jawa, kalau di bahasa Indonesia mungkin ikan gabus ya namanya. Ini banyak sekali. Jadi ini keberadaan Gua Blendren seperti ini. Lokasi ini tidak jauh dari sekitar 200 meter ya dari lingga yang merupakan peninggalan masa lalu yang sekarang dijadikan untuk nisan dari dua makam yang panjangnya hampir 3 meter tadi. Ada apa dengan nama Desa Blendren di Watu Sumpak ya? Mungkin kalau menurut sejarahnya di Watu Sumpak adalah banyak pemuja Kasayuan di era Majapahit itu. Jadi era Watu Sumpak ini banyak sih bertebaran, tapi kita nyoba nggak begitu banyak sih karena nggak begitu populer juga sih situs-situs di kawasan Watu Sumpak ini. Karena pengrajin batu bata yang awalnya dulu memang lebih banyak di desa ini. Jadi mungkin tahun 60-an ya sudah banyak. Beda lagi mungkin yang kita lihat sisi selatan jalan, daerah Kemasan, daerah Ndomas, daerah Grogol, di sana banyak sekali. Memang di sana padat penduduk. Aduh, Min. Loh, iki lagi berapa sih kalau ini iki berapa golek iwak ini gini. Terus Pak, Min nate mireng terus wonten napa bebek ical ten Segaran medal mriki napa nggih? Oh nek iku gak krungu aku, kowe sing jelas biyen niku. Aku cek cilik-cilik aku lho cek kena diak promosi ngono lho. Nek mriki, Pak. Mriki nggih karena foto-foto kono niki. Oh nek kene gak ero macam-macam iki kurang hitungane gak ero. Oh mriko nggih sing gua. Sing kono gua ya terus kabeh wis dipateni wong ke foto-foto iku salonge. Kata tembok-tembok nggih. Iya biyen botone kan wombono nek nyak mene lho. Wombo. Mene-mene. Iku wong Blendren Joko siji ya. Aning lapangan Blendren lho biyen. Digawe tumang, digawe adang. Pendino wonge lho ben wengi diketoki wong tuwek. Rambutnya dawa, wonge girap-girap wonge. Oh, terus dimaksulaken malih. Iya terus dibualekno meneh. Terus dibalekno wis gak tau diketoki. Oh, to mriko damel foto tumang. Iya digawe tumang adang lah. Nggih. Wombo ngene. Kan ya cek ono jelas ono penunggune wis gak mungkin lah. Lah istilahnya jenengan kan mulai anti teng mriki. Terus semerap nggih Gua Blendren niku rumiyin dukure sak pinten agenge niku ne. Ya jamane pokoke aku diceritani wong tuaku ya. Terus aku njajal rono biyen kan cek jero cek kena kiatus. Sak mek aku ben cilik aku sak mene mendikur ya. Nggih. Aku aduh cek kelelep cek jawero. Terus niku toyone lak mili terus Pak ya? Mili terus gak tau Mas. Masih ketiga nggih. Ketiga kadang cek mili kadang gak saiki nek biyen kan mili terus ben Mas. Saiki niku lek panjangnya mriku ngantos dikipun Pak perkiraan. Dia nek ceritane sekarang kok wong iku. Oh sampai Segaran nggih. Iya wong ceritane jare buakane pecerene. Oh. Buakan kok. Jadi buangan dari Segaran airnya itu dialirkan ke utara mungkin juga alur irigasi ya untuk pertanian. Kok oleh dibangun nah wis ke biyen iki digawe masuk nang ono. Purbakala. Kale Yaitar. Oh, kale Yaitar. Iya. Bukannya melek Yaitar bukan. Kuatir di dalam Desa Blendren ono bangunan ngono kuatir rusak para kasaran norma-norma. Padahal belum tentu. Kan ngono apa itu? Bangunan pemerintah kan juga yo embong-embong kan diperbaiki juga. Warga sedodolan. Diperbaiki juga. Pendapatannya tiap bulan pinten untuk kas desa. Lah saiki semuanya sungguh dibangun. Ben kok sembuh arepe dibangun mbok kok gak sidon neng lho. Kok sungguh dibangun. Dari jalur Pakemetan bisa masuk, dari jalur Blendren sono bisa masuk. Jadi jalur ini kok dibangun. Iya, jalur Kiwo Tengah asli dibangun dan kok bisa acarane aku ngono. Jadi efeknya kalau pembangunan pariwisata itu otomatis satu infrastruktur akan terbangun, kedua kesadaran masyarakat tentang sejarah masa lalunya itu dia akan tahu asal-usul desanya dan lain sebagainya. Ketika secara ekonomi, kalau destinasi pariwisata itu naik dengan sendirinya, taraf ekonomi masyarakat itu bisa terangkat ya, dengan mungkin mereka bisa jualan souvenir, bisa dari tiketnya itu masuk ke kas desa. Intinya kemakmuran masyarakat akan lebih naik lagi. Dan kan acara sampean ket malah teko embong kono. Teko Wangan. Nggih, Wangan. Nah, Wangan itu mulai area iku gambi sotok ngetan, gambi gedang-gedang, area ngulon rene sret iku dibangun kabeh pemerintah. Sret. Tapi niku anu Mbak no, luangnya tasik dibawa mriku. Lah ya zaman sampai Segaran. Iya, sing sampean ngluruk kok Segaran kono lah. Jadi tapi mbuh liwate ndi iku ceritane gak ero aku. Lesak Desa Blendren ini kalau digariskan sampai ke selatan sampai ke Segaran itu jarak sekitar 5 km. Jadi jarak 5 km ini masih ada aliran air yang masih aktif dan konon warga bilang aliran air ini dari Segaran yang mengalir ke desa-desa di Blendren ini tepatnya di Kelurahan Watu Sumpak ini ya, di Kelurahan Watu Sumpak. Desanya Blendren. Jadi ini kita lihat di makam masih banyak berbaran batu bata kuno seperti ini masih banyak juga. Sebenarnya ini juga ini.
Situs juga. Situs juga, Situs zaman sing babah Blendren juga. Oh, yang Bapak Blendren. Namanya sih, Pak? Sekar Tanjung nama Sekaranom. Oh, Sekar Tanjung, Sekaranom. Ini gak salah, ini yang perempuan, yang laki-laki itu. Di Pakemetan. Oh, Pakemetan. Jadi ini aneh ya. Desa Pakem Wetan, Pakem Kulon, tapi di tengah-tengahnya itu masih ada desa lagi. Biasanya kalau Etan Kulon itu nama daerah pasti selalu berjajar dan berdempetan, tapi di antara Pakem Wetan dan Pakem Kulon ini ada desa Panggih. Anehnya di situ, Panggih itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia artinya ketemu. Jadi antara Pakem Timur dan Pakem Barat ini bertemu di desa Panggih. Di tengah-tengahnya Pakem Wetan, Pakem Kulon ini. Jadi desa Panggih mungkin arah ke barat lagi masih ada. Itu masalah cerita, kalau bab itu masalah cerita pada waktu Mojopahit mengejar tentara Cina. Oh, tentara Cina yang ya, mulai gungan cek angklung-angklung kuno Pangklungan nih. Oh, ini kan jenenge asli desane ben duduk Plinterjo, Mas. Oh, sana. Pangklungan. Oh, Pangklungan iki. Cek angklung-angklung nok kene ngangon. Lah kejagan cek jaga nok kene. Masih berjaga-jaga. Masa sido mulya wah wonge enak-enak. Sido penak gitu aja, iso mulya uripe. Kasarane ngomong ngono nah. Antara Pakem Kulon, Pakem Wetan niku ceritane buku dibuka sisih wetan, sisih kulon. Nah, mungkin antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat itu mungkin. Asline maneh biyen ku apa? Pakem nek saya ngarani buku. Buku ya patokannya istilahnya catatan-catatan ada di situ semua. Jadi itu Pak di waktu terbang itu masuk desa mana, Pak? Waktu terbang masuk area Wonorejo. Oh, Wonorejo ya. Wonorejo. Jadi ada prasasti ya sekarang tinggal di tengah pemukiman warga namanya Watu Terbang. Suatu saat kita akan lacak juga di Indonesia Majapahit Channel. Mulai budaya mulai. Sesuai informasi dari Bapak tadi bahwa di sebelah barat ini ada makam ya yang merupakan yang Bapak alas dulu di Desa Blendren ini. Jadi yang kita lihat di sini ada dua lingga yang menjadi nisan ini. Jelas-jelas memang tempat ini dulu adalah tempat untuk pemujaan Siwa di zaman Majapahit karena terbukti adanya struktur lingga yoni dan anehnya di sini ada 4. Lingga yoni itu ada 4. Ini jadi nisan di antara satu makam ini dan di sebelah timur juga ada. Nanti kita coba cek yang sebelah timur. Struktur dari makam ini aneh juga ya. Bawahnya ini dari bata kuno semua. Ini Mas, ya. seperti sandi atau apa? Nah ini katanya ada tanda apa ini ya. Strukturnya seperti ini dan lebih aneh lagi ya. Panjang dari makam ini sekitar hampir 3 meter. Panjang sekali makam ini 3 meter. Yang lingga yoni itu memang orisinil ya, itu lama ya, tapi kalau nisan yang ini baru ini baru. Kenapa saya bilang ini baru, ini lama? Ini materialnya ini dari batu hijau istilahnya di Pacitan ya. Ini dari batu Pacitan. Ini banyak material ini dibikin oleh pengrajin patung batu yang ada di Trowulan, khususnya di Watu Sumpak dan Jati Pasar. Yang belakang ini dari batu hijau dari Pacitan. Sedangkan yang ini masih orisinil, ini memang lingga yang asli. Jadi ada 2 nih lingga ini. Kalau lihat ketinggiannya sekitar hampir 50 cm. 50 cm mungkin kalau dia bersatu dengan yoninya ketinggian bisa 1 meter. Jadi bentuk proporsional dari lingga ini kalau dibersatukan dengan yoninya sekitar hampir 1 meter. Dan ini ada 2 ini. Berarti di sebelah sini sangat memungkinkan banyak tempat pemujaan yang berbentuk lingga yoni. Kita akan telusuri terus. Kita akan menelisik yang sebelah timur ya. Jadi lingga yang ada di makam sebelah timur. Ini sepanjang perjalanan banyak juga batu bata yang besar-besar seperti ini. Ini juga. Begitu mudahnya ya kita bisa melihat banyaknya tumpukan batu bata kuno di areal pemakaman di wilayah Kecamatan Trowulan ini. Ini suatu pemandangan yang sudah biasa ya. Seperti ini. Jadi batu bata kuno ini jadi tempat untuk pemakaman juga. Kita lihat ini di bawah pohon besar biasanya. Di bawah pohon besar ini ada sesuatu yang beda ya dengan struktur yang lain. Nah ini ada batu bata kuno tapi ukurannya agak tipis, dia lebih lebar dan panjang ukurannya. Ini seperti kunci candi. Kayaknya ini ada sekatnya di sini ini untuk kunci batu bata satu kena yang lain biasanya di sudut itu. Kita lihat yang sebelah sini.
Mungkin Mang Udin, nah ini kan batu bata kuno semua ini. Mungkin yang sebelah sana ya. Ya kan, masih banyak kan yang struktur batu bata kuno ini dijadikan sebagai nisan oleh warga. Kita akan telusuri yang sebelah timur itu, yang bapaknya tadi bilang ada lingga ya, untuk jadikan nisan di makam di Desa Blendren ini. Jadi ini ini makam yang berpasangan dengan yang sebelah barat tadi. Panjangnya hampir sama, sekitar 3 meter ya. Cuman nisannya ini lagi dibungkus oleh kain putih. Sebenarnya di dalamnya adalah lingga ini. Ini kelihatan. Ini lingga, ya kan. Yang sebelah sini sama juga ini. Ini kayaknya lebih besar lagi nih lingganya. Nah, ya kan. Ada ukir-ukirannya. Ini strukturnya lingga yang memang tinggi. Mungkin kalau ini lebih tinggi dari 3 lingga yang lain. Kalau di lingga yang 3 tadi tingginya sekitar 50 cm. Ini bisa mencapai 1 meter ini. Kalau lihat garisnya seperti ini ya. Ada seperti ini. Ini 1 meter, berarti ada juga lingga yang ukuran 1 meter, dia akan berpasangan dengan yoni yang hampir juga 1 meter. Jadi ketinggian total bisa 2 meter ya idealnya ya. Secara bentuk proporsionalnya, kalau lingganya 1 meter, yoninya juga 1 meter. Jadi kalau dipasangkan bisa menjadi 2 meter. Jelas bahwa peradaban Majapahit itu tersebar di wilayah Trawulan ini sampai di Desa Blendren, yang sekarang wilayahnya menjadi areal pemakaman umum, juga ladang tebu, juga persawahan. Keberadaan Gua Blendren ya sekarang masih terendam oleh air dan tanamannya juga lagi tinggi. Mungkin kalau di saat panen agak kering, kita bisa melihat keberadaan Gua Blendren atau kanal Blendren ini ya. Kita coba telusuri agak ke barat dikit dari Desa Blendren ini, bahwa tadi ada informasi juga dari warga, ada kanal yang memanjang sampai hampir 100 meter lebih. Ini di dekat rumah penduduk, dan sekarang aliran air tetap jalan. Yuk ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.